Hai Mara Nation, balik lagi di Around You. Inspiration is all around you. It's been a while guys, kita nggak bertemu lagi di podcast kali ini. Nah, semoga teman-teman Mara Nation tetap sehat-sehat aja ya, stay safe and healthy. Dan kalau misalnya ada yang lagi sakit, semoga cepat pulih, oke? Dan jangan keluar-keluar dulu guys, kita harus tetap jaga protokol kesehatan dan bisa tetap sehat-sehat terus. Nah, semoga tentang topik kita udah berjalan banget nih, udah berjalan 3 episode nih Around You. Semoga materi hari ini dan yang sebelum-sebelumnya bisa menginspirasi nih teman-teman sesuai dengan moto kita, Inspiration is all around you. Dan tentunya bukan Around You kalau kita nggak ngundang bintang tamu spesial. Kita kedatangan bintang tamu spesial nih, kita langsung sambut aja. Please welcome Pak Hariman. Hai. Boleh Pak, perkenalkan diri dulu Bapak, pekerjaan Bapak dan kehidupan Bapak akhir-akhir ini. Oke, teman-teman, sahabat muda dimanapun, senang bisa berjumpa. Saya Hariman Andre Patianakota. Sip. Saya sehari-hari sebagai pendeta universitas. Pendeta Universitas Kristen Maranatha. Itulah. Wow, pas banget ya kita kedatangan Bapak Pendeta nih, Malaysian. So pasti bakal seneng banget nih hari ini topik kita hari ini. Anak-anak muda itu nggak suka ketemu pendeta kayaknya. Oh iya, Bapak ya. Takut Tapi kita tenang guys. Gua enggak, ya. Berarti tenang guys. Hari ini kita nggak bakal ibadah atau apa ya Pak. Tapi kita bakal bincang-bincang gitu tentang seputar topik-topik yang lagi hits-hitsnya gitu buat teman-teman kita. Nah, by the way guys, kan berhubungan nih, walaupun udah lewat bulan kemarin kita berhubungan bicara tentang Hari Kasih Sayang 14 Februari. Tapi kan love is never end. Jadi kita bakal bahas nih sesuai dengan judul Pacaran Suci. Nah, kita bakal bahas tentang apa sih artinya pacaran, apa sih tujuannya pacaran, dan sebenarnya makna relasi itu apa sih? Nah, seputar itu guys. Tapi kasihan yang nggak pacaran. Oh iya, BTW, maaf Pak, single ya saya juga ya Pak. Aduh, masa terpukul. Nah nggak apa-apa, teman-teman yang single kan ini prepare supaya step pacaran tuh gimana sih? Iya betul. Sama teman-teman Malaysian, kalau misalnya ada nih materi-materi yang mungkin Kak ini lagi relate banget nih sama kehidupan kita. Kak kayaknya anak-anak muda pengen dibahas nih, bahas banget nih. Boleh banget ditulis di kolom komentar kita. Nah, kita lanjut lah ya Pak. Sip. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, aku nih kepo nih Pak, aku kepo. Waktu zaman Bapak pacaran tuh kayak gimana sih Pak? Boleh dong cerita-cerita dulu nih. Zaman Bapak pacaran nih artinya. Oke. Ini mau saya cerita jujur atau cerita gimana? Jujur atuh Pak. Mohon maaf. Jujur ya guys. Jujur ya. Walaupun kejujuran itu nggak selalu enak gitu. Ya. Karena memang ya terus terang aja ya, sebelum saya pacaran dan menikah dengan istri saya sebelumnya punya cerita pacaran yang nggak terlalu menyenangkan sebenarnya gitu ya. Kalau anak muda sekarang bilang ada bucin-bucinnya, benar. Gitu ya. Jadi dulu kayak gitu juga saya ya. Jadi dulu gaya pacaran saya itu memang kayaknya nggak terlalu menarik lah ya. Tetapi tentu teman-teman bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang seperti itu ya. Kita kan bisa belajar dari pengalaman yang baik, bahkan dari pengalaman yang buruk sekalipun. Jadi kalau tanya saya jujur, pacaran dulu gimana? Wah macam-macam ya. Saya baru menikmati pacaran yang sehat itu kemudian dengan istri saya. Dulu masih pacar saya, sebelumnya ya saya masih tipikal orang yang ya ada dalam relasi yang kalau anak zaman now bilang bucin ya. Dan itu nggak sehat, ya. Jadi wajar ya Pak kalau misalnya prosesnya gitu, kayak walaupun anak muda sekarang artinya wajar kita menikmati proses hal bucin-bucinan gitu supaya proses pendewasaan kan ya Pak jadinya. Iya, tapi sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman orang sebelumnya, misalnya pelajaran dari saya gitu ya, atau orang lain ya, supaya jangan kita ngulang kesalahan-kesalahan yang sama. Karena gini, kalau bagi saya itu pacaran itu ya setelah kita melewati proses juga ya. Pacaran itu bagi saya itu seumpama kita nanam pohon. Kalau kita nanam pohon dengan cinta ya,
lalu dirawat dengan sabar, dengan kesetiaan, maka pohon itu akan bertumbuh makin besar, makin Romantis kuat, ya. dan dia akan melindungimu. Dan Melindungi dari panas, dari hujan. Nah, pacaran itu harusnya begitu. Jadi seperti kita menanam pohon, ya. Kalau kita menjalani pacaran itu dengan cinta, kita menjalaninya dengan kesetiaan, dengan kesabaran, maka pasangan kita itu harus menjadi orang yang membuat kita makin kuat dong, membuat kita makin dewasa, dan pacaran itu akan melindungi kita justru. Jadi relationship need proses ya Pak. Ya, Kayak butuh waktu ya kan, nggak mungkin sehari 2 hari ya Pak. Betul kayak orang tanam pohon kan. Jadi masa pacaran masa dimana kita saling mengenal, apakah pasangan saya ini orang yang membuat saya bertumbuh nggak sih? Ya, pacaran itu apakah pasangan saya ini membuat saya nyaman, ya, membuat saya belajar, membuat saya makin dewasa gitu ya. Nah, kalau enggak tercapai itu jangan lanjut. Jangan lanjut. Ya. Ya benar sih ya Pak, kayak kalau misalnya kita nggak semisi, nggak sejalan gitu ya, ngapain harus lanjut ya kali Pak? Iya, nanti jatuhnya kita jadi bucin. Jadi ya. bucin. Kita hanya karena gini, cinta itu membebaskan. Cinta itu bukan membelenggu, cinta itu membebaskan. Jadi kalau dalam mencintai, kita membuat pasangan kita itu semakin menemukan diri. Kalau yang mahasiswa, ya mestinya bukan dikit telepon, dikit video call, dikit ketemu. Posesif ya Pak tadi. Kapan belajar, gitu kan? Padahal kan pacaran itu harusnya membuat pasangan kita itu jadi terbangun, dia bertumbuh, ya, dia bertumbuh. Kita harusnya begitu. Kalau jadi bucin ngapain? Buang-buang waktu. Oh, udah awalan aja udah deep banget ya topiknya. Maaf ya Pak. Nah, tadi kan Bapak mention, jadi kan kalau misalnya pacaran tuh harus namanya kayak saling bertumbuh ya Pak. Saling bertumbuh dan kitanya tuh jadi ngerasanya bukan insecure tapi ngerasanya nyaman ya. Nah, gimana nih Pak, kan apalagi kayak udah anak-anak mahasiswa, pacaran kan bukan halnya mahasiswa aja ya Pak, bukan mahasiswa atau anak-anak muda lah. SMP juga ada, SMA ada, SD ada, TK juga masih ada Pak. Anak-anak TK mohon maaf ya, ada juga yang pacaran. Nah, kalau misalnya nih, kalau tadi Bapak bilang kayak kan kalau pacaran tuh harusnya kita semisi, setujuan. Nah, gimana sih Pak kalau cara ngatasinnya atau gimana cara kita nyelesainnya kalau kita tuh udah tercemplung di namanya sekarang kan bahasa anak sekarang tuh toxic relationship lah. Yang kayak misalnya ya tadi ditelepon terus nih, atau enggak bukan toxic sih, kayak sama orang yang menurut kita ternyata itu tuh buat kita tuh jadi takut gitu, misalnya sama pacaran cewek cowok atau apapun itulah, jadi buat takut nggak nyaman. Nah gimana sih Pak biar mengatasi hal yang kayak gitu kita? Satu, putus ya. Kalau relationshipnya itu sudah jadi toksik ya, dan nggak bisa atau susah untuk kita murnikan, susah untuk kita perbaiki, ngapain dipertahankan? Putus. Kalau putus, yakinlah bahwa dia itu bukan yang terbaik buat gua, dia bukan yang terbaik buat lu. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik dari dia buat lu, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau memang masih bisa diperbaiki, perbaiki, ya, bikin kesepakatan bersama. Nah, prinsipnya tadi yang saya bilang, pacaran itu harus membuat kita saling membangun. Pacaran itu membuat kita harus semakin maju sebagai pribadi, harus makin berkembang, bertumbuh. Ya. Nah, bikin kesepakatan yang memungkinkan kita itu. Ya, kalau misalnya ada yang pacaran aja udah marah-marah, udah maki-maki gitu ya. Ya lu bayangin aja, masa lu mau hidup dengan orang kayak gitu, gitu. Apalagi nanti sampai main tangan dengan ngapain gitu. Kalau udah ada yang seperti gitu, putusin, berarti dia bukan jodoh lu, gitu. Jadi kalau masih perbaiki berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi saya bilang. Nah itu loh. Jadi putus tuh bukan hal malah kita tuh jadi karena ada kesalahan atau apa, tapi justru buat menanggulangi ya hal yang bakal akan terjadi ke depannya gitu ya Pak. Iya. Tapi kan ada juga kan, bukan anak muda, saya juga ngalamin kayak kan dengan adanya gue bisa ngubah hidup dia gitu Pak. Nah itu nah gimana itu Pak?
itu mimpi yang nggak selalu benar juga, nggak selalu tepat gitu ya. Karena nggak boleh kita berupaya untuk mengubah orang. Ya, biarkan orang itu berubah sesuai dengan kesadaran dan kemauannya. Sebagai pasangan kita memberikan masukan, ya. Tapi kita nggak bisa maksa. Bukan bisa ngubahnya ya? Iya dong. Dia hanya diri kita yang bisa mengubah kita, gitu, ya. Bahwa orang lain memberikan pandangan, seperti itu. Nah kita yang pacaran juga kita nggak boleh berusaha untuk mengubah pasangan kita, tapi kita memberikan masukan-masukan yang kalau memang itu positif untuk dia dan dia sadari itu, pasti dengan senang hati dia akan lakukan. Kita nggak boleh menguasai atau apalagi memaksakan kehendak kita. Gitu. Tadi yang saya bilang cinta itu membebaskan, bukan membelenggu. Sehingga kalau pacaran kamu harus begini ya, kalau lu nggak begini enggak. Nah, siapa lu baru pacaran aja udah harus bikin gini bikin gitu. Jadi kayak berarti mengisi kekosongan kita tuh salah ya Pak, artinya fulfill what I need gitu. Kayak tadi Bapak bilang misalnya pacaran kamu tuh harus bisa ngasih ke aku nih, harus bisa senengin aku tiap hari nih, kamu harus bisa teleponin, kan ada juga kan requirement kamu harus bisa teleponin aku setiap hari, kamu harus ngasih kabar gitu. Itu orang egois. Orang egois yang selalu begitu, pengen minta diisi, pengen minta selalu supaya pasangannya buat ini itu dan seterusnya. Nah kalau golden rule, nah ini bagus juga kalau diterapkan dalam pacaran kan, apa yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu untuk orang lain gitu. Kita kasih contoh, kita buat yang baik itu yang gimana gitu. Yang mudah-mudahan dengan proses itu pasangan kita jadi ngerti, sehingga yang kita butuhkan dia juga bisa ngisi gitu loh. Tapi pertama-tama nggak usah nuntut, belum apa-apa udah nuntut. Benar. Istri bukan, suami kagak, kok nuntut. Masih pacaran notabene ya Pak. Masih pacaran, masih tahap penjajakan, pengenalan dengan lebih dalam. Iya benar ya. Gitu. Jadi jangan bucin. Iya benar guys, pacaran tuh bukan berarti jadi suami istri ya Pak, bener ya? Bukan, pacaran kan proses pengenalan gitu, pengenalan. Suami istri juga, sudah jadi suami istri juga. Ini saya bilang, saya sebagai suami pun nggak bisa maksain istri saya. Kenapa? Karena dia tetap seorang pribadi, dia juga punya kehidupannya sendiri ya. Dia punya harapan, saya nggak bisa maksain gitu. Saya harus berusaha ngerti dia, sebaliknya dia juga berusaha ngerti saya. Dan kita terus belajar. Nah suami istri aja kayak gitu, apalagi yang pacaran, gitu loh. Ya benar ya. Jadi benar ya, itu namanya pacaran yang sifatnya tuh dewasa ya Pak. Pacaran yang dewasa tuh bukannya kayak nuntut, tapi tuh ya udah memberikan waktu buat dia juga gitu. Waktu dia seperti yang kita pengen diperlakukan oleh orang lain. Apa yang ingin kita orang lain lakukan kepada kita lakukan itu juga orang lain. Ya. Nah, berhubungan dengan perlakuan dan memperlakukan ya Pak, kan di bukan di dunia ini ya, iya sih di bahasa kasih ya, di bahasa psikolog itu kan ada tuh namanya notabene bahasa kasih atau love language. Ada namanya kayak kata-kata gitu, physical affirmation, word affirmation. Terus ada quality time, ya kan? Ada yang kayak hadiah-hadiah gitu, receiving gift. Terus ada namanya act of service. Act of service sama physical touch. Physical touch. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sendiri kalau misalnya dalam mayor dan minornya, dalam 5 hal ini Bapak tuh lebih suka diapain sih? Kayak maksudnya lebih suka kalau misalnya dari orang, kan itu bukan berasal dari cewek cowok doang ya Pak. Kayak menurut Adebene, dari bisa jadi cowok-cowok juga, kayak teman, keluarga. Nah Bapak sendiri lebih senang tuh diapain sih? Lebih senang merasa dihargainya itu dia apa? Saya lebih suka quality time ya. Quality time itu kan nggak harus panjang-panjang sebenarnya kan. Tapi kalau ketemu itu bermakna, berarti gitu kan. Karena bukan soal durasi nih, tapi soal kualitas. Jadi saya sih lebih suka itu juga. Tapi kalau ada kata-kata yang menguatkan, memotivasi ya itu juga saya senang. Pada dasarnya kita semua suka itu. Lima-limanya ya Pak. Lima-limanya kita semua butuh itu. Cuman mungkin ada orang-orang tertentu yang dominannya yang mana. Dominan. Nah kita dalam konteks pacaran, dalam konteks kita berrelasi ya memang kita perlu juga berusaha untuk memahami
ya, saling memahami gitu. Oh, ada orang yang mungkin pengennya itu quality time, tapi kadang-kadang over juga, pengen ketemu terus karena dia ngerasa bahwa ya itu bahasa cintanya dia. Tapi kalau untuk pasangannya yang mungkin sibuk banget gitu ya, apalagi lagi susun karya akhir misalnya gitu kan, kan nggak bisa dong harus ketemu terus gitu ya. Nah, kita perlu saling memahami ya, saling mengerti bahwa ternyata masing-masing orang itu punya bahasa kasih pasti yang beda-beda ya. Dan kita berusaha sebisa kita dalam pengertian itu ya, pasti kita akan saling menguatkan. Nah, kalau fun fact sendiri apa? Kalau dari saya sendiri, kan saya kayak kepikirannya tadi. Kan kalau saya sendiri, saya lebih senang kayak namanya quality time. Kayak quality time-nya bukan berarti kayak berdua atau bertiga atau apa. Yang penting ada orang itu kayak udah merasa aman lah, kayak merasa aman sayanya sendiri. Nah, tapi saya lebih minus, itu kan mayornya saya. Tapi saya lebih minus namanya physical touch. Physical touch itu kayak misalnya even my mom juga kayak misalnya pegangan tangan itu bukannya jadi kayak bukan apa ya, bukan menajiskan, apa sih namanya, menghindari atau kayak nggak suka, tapi kayak I don't know what I should do next gitu, kayak nggak tahu aja mau misalnya kayak rangkul atau pegangan tangan atau kayak pet head gitu, nggak tahu saya di situ tuh harus ngapain, kayak bingung gitu. Nah kan tapi ada orang yang suka namanya physical touch. Nah, kan artinya keras tuh Pak. Betul. Keras gitu. Nah, gimana sih Pak kalau ada kayak gitu-gitu? Ya kita kan bisa berupaya untuk memahami dan menerima bahwa ada orang yang memang cara mengungkapkan kasihnya dengan begitu. Saya sebenarnya termasuk orang yang begitu juga. Ya, makanya saya kalau ketemu orang itu biasanya saya suka nepuk. Tapi kan sekarang ini betul ada, kalau kita pegang nanti dibilang pelecehan. Kita kan yang takutnya saya itu pelecehan. Tapi kan orang itu kan bisa ngerasa, ya. Benar. Gimana satu pegangan atau belayan yang disertai dengan kasih dan belayan yang disertai dengan nafsu itu gimana kan, beda kan ya. Kita itu kan bisa ngerasain itu gitu ya. Ya yang penting juga. Tapi dalam konteks yang tadi kita yang punya cara mengungkapkan dengan physical touch itu kita juga mesti hati-hati juga ya, kadang-kadang jangan sampai disalah mengerti oleh orang lain. Wow, ini kok main rangkul aja, main petuk. Karena gue physical touch nih, gue harus juga ngomongin. Ya kita berusaha untuk saling mengerti, tapi saya yakin bahwa touch yang karena cinta, karena kasih yang tulus dengan touch yang karena nafsu itu pasti beda. Rasanya juga pasti beda ya. Beda. Benar ya. Jadi artinya saling menghargai ya Pak. Maksudnya saling mengenal, saling menghargai. Ya. Itu orang yang dewasa yang kayak gitu ya Pak. Bukan gua tapi saling buat mengenal orang lain tuh gimana sih gitu ya. Jadi pasangan yang suka-suka nuntut, nah itu kasih alarm. Kasih alarm ya. Kalau begini terus mendingan kita udahin aja ya. Ya. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya ini bukan jadi ajang saling nyalahin ya Pak, kayak lu sih kayak gini atau pacaran, tapi bukan, ini kayak reminder cermin kita. Jadi cermin. Jadi mencerminkan diri. Kita masih bisa perbaiki nggak sih? Ya, kita perbaiki supaya sehat. Kalau nggak bisa ya udah, lebih baik kan kita jadi teman aja kan. Jadi teman, benar. Daripada kita pacaran terus bukannya membahagiakan tapi menyakiti, ngapain? Kalau kita bisa jadi teman, tapi itu membuat kita bisa lebih baik kita teman aja. Jadi putusnya bukan jadi musuh ya Pak. Iyalah. Tapi jadi teman aja, udah teman aja. Gitu. Balik lagi tentang tadi kan toxic relationship kan, Bapak sendiri kan sebagai pendeta di Universitas Kristen Maranatha, artinya kan berkecimpung ya Pak, di kayak anak-anak muda sekarang gitu ya, anak-anak belasan tahun sampai 20-an lah, 20-an awal. Nah, Bapak sendiri pernah nggak sih Pak ada kayak teman-teman Maranatha nih misal, atau teman-teman mahasiswa yang kayak cerita ke Bapak nih tentang hubungannya atau gimana sih Pak, tentang hal-hal yang berbau dengan relasi lah misalnya? Kalau cerita tentang relasi sih ada gitu ya. Cuman memang ada juga sih, tapi orang-orang yang bahkan sudah alumni ya. Ada juga alumni yang karena sudah tahu ya, akhirnya kita dekat, jadi suka cerita juga, suka berbagi ya.
relasinya seperti begini gitu ya. Dan ya sebagai pendeta kita berupaya untuk memberikan semacam pendampingan supaya ada solusi yang baik. Tapi yang selalu saya sampaikan itu prinsipnya ya, bahwa kita membangun relasi, berpacaran, bahkan hidup sebagai suami istri. Ya kita itu seperti merawat pohon. Merawat dengan cinta, dijalani dengan kesetiaan, itu akan membuat hubungan kita bertumbuh. Hidup kita bertumbuh ya. Itu yang harus itu yang selalu saya ingatkan ya, ketika ada ketemu dengan apakah teman mahasiswa atau teman alumni yang curhat mengenai hubungannya ya. Jadi apapun masalahnya itu ya wajar aja ya Pak. Itu kan namanya proses ya. Proses kayak misalnya nanam pohon kan nggak mungkin selalu musimnya tuh cerah selalu kan, pasti ada hujannya, ada anginnya gitu-gitu ya Pak. Dan nggak langsung besar kan. Ada prosesnya. Makanya perlu sabar, perlu setia. Jadi ini proses ya guys buat Norman Nation. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi pacarannya lagi mungkin lagi apa ya, kayak drama-dramanya gitu ya Pak. yang nggak usah mengambil keputusan buat putus ya Pak. Ya itu prosesnya gitu guys. Tapi dilihat kalau udah toksik banget ya mendingan putus. Kalau udah bucin banget mendingan putus. Gak usah dipertahankan. Pikirlah bahwa dia bukan jodoh lu. Jadi teman Tuhan aja ya. sedang siapkan yang lebih baik dari dia untuk lu. Jadi nggak usah takut. Benar ya. Jadi ada prosesnya itu sendiri. Iya. Nah kan ngomong-ngomong tentang pacaran ya Pak. Kan pacaran nggak pasti tentang pacaran pasti ada namanya komunikasi. Komunikasi. Nah kan misalnya yang saya relate di anak-anak muda sekarang kan, kalau misalnya ada suka ada crash, misalnya ada apapun itulah masalah. Nah kan ada notabene yang bilang kalau ada masalah tuh harus ngomong lu gitu, kayak kalau ada masalah tuh harus cepet diberesin hari ini juga, titik itu juga. Nah tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa yang kayak gitu. Ada yang malah jadi meledak-ledak gitu. Betul. Nah gimana pendapat Bapak? Kita mesti kembali tipikal orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang mungkin ketika menghadapi masalah pengen langsung hari itu juga selesaikan. Tapi ada orang yang nggak bisa. Dia mau ngambil jeda dulu, ambil waktu dulu ya, mungkin sehari 2 hari masalah dia udah tenang baru kemudian ngomong baik-baik gitu ya. Kok kemarin lu gitu sih ya, harusnya kan gak gini. Iya gue kemarin soalnya lagi A B C D. Nah kan gitu ya. Ada orang yang memang beda-beda. Nah kita gak bisa maksa, kita gak boleh maksa ya, kita gak boleh maksa. Betul bahwa kalau ada masalah semakin cepat diselesaikan semakin baik. Tapi prinsip itu juga nggak berlaku benar ya. semua orang gitu ya. Lebih lambat tapi hasilnya jadi lebih baik. Nah itu mungkin yang terbaik gitu. Jadi kita berusaha untuk memahami pasangan kita. Jadi kalau udah pacaran ada yang tipikal begitu ya, kita berupaya aja ya untuk saling mengenal. Masing-masing berupaya untuk sabar, menyesuaikan gaya, ya, menyesuaikan tipe gitu. Jadi kenali pasangan kita dulu ya. Kayak tipenya tuh yang pengen cepet-cepet diberesin atau ayo udah keep calm dulu baru nanti kita ngobrol ya. Betul. Benar. Baik lagi bukan diri kita lagi ya Pak, tapi kita mengenali orang lain nih gitu, pasangannya kita gitu. Kalaupun akhirnya saya mengikuti gayanya dia atau dia mengikuti gayanya saya, ya itu sesuatu yang memang dijalani karena kemauan dan karena kesadaran. Both of them ya. Nah kan kalau balik lagi tentang pacaran kan ada tuh kan anak-anak sekarang tuh namanya drakor ya, di drakor drama Korea gitu kan kayak istilahnya anak drakor banget gitu, anak drakor banget. Saya nggak pernah nonton drakor. Ya pokoknya kalau di drakor ya Pak kayak istilahnya kayak apa, negeri dongeng lah istilahnya Pak. Kayak wow banget gitu kan, pokoknya kayak pasangan ceweknya, cowoknya, pokoknya kayak cintanya tuh wow banget lah istilahnya mah, kayak apa ya, yang gak relate di kehidupan gitu kayak kita sekarang. Nah kan ada requirement tertentu yang kayak jadi di pikiran saya gitu. Contohnya misalnya cewek saya tuh harus kayak gini, cewek saya harus gini, atau kayak misalnya culture-nya gitu kan. Kalau misalnya di drakor tuh ada namanya scene yang kayak physical touch-nya tuh berlebihan, atau enggak kayak
kiss gitu kayak Pak, udah kiss gitu sebelum pacaran. Nah, kalau culture ini kan di luar juga kan, kayak luar negeri juga kayak serumah tuh ada yang kayak gitu sebelum married gitu. Ada yang udah sex before married juga ada. Nah, yang culture kayak gini kalau berhubungan dengan Alkitab tuh kita harus gimana sih cara nyikapinya gitu? Ya, film-film itu saya terus terang saya nggak pernah nonton drakor itu ya. Tapi saya tahu bahwa anak-anak zaman now khususnya di Indonesia itu banyak sekali, bahkan ibu-ibu benar, itu bisa sampai berseri berjam-jam ya, jam sampai lupa dia punya suami, istri gitu ya. Yang penting lihat artis Korea main drama itu ya. Nah, film itu sebenarnya kan menawarkan values tertentu, ada nilai-nilai tertentu. Yeah. Dan barangkali ada nilai-nilai yang mungkin kita lihat, wah ini ideal banget nih, kayak tadi gitu kan. Yang benar idealnya ya. Nggak relate banget dengan konteks kita yang real gitu ya. Tapi barangkali saya sih menduga bahwa itu message yang mau disampaikan, itu values yang ditawarkan. So kalau misalnya values itu baik, values itu kita lihat bahwa sebenarnya punya kemungkinan kalau diterapin ya, kalau memang itu mendatangkan kebaikan, ya silakan aja dicoba ya values itu ya. Kalau memang nggak realistik ya sudah, nggak usah dipaksain gitu ya. Nah, ada juga lifestyle tertentu yang ditawarkan ya dalam film-film, misalnya Sex Before Married gitu ya, atau 7-Eleven yang tawarkan ya dalam konteks di budaya-budaya tertentu mungkin itu hal yang biasa gitu ya. Tapi kalau untuk konteks kita mungkin itu sesuatu yang nggak boleh ya, nggak boleh ya. Tapi bisa juga kita jadikan itu sebagai salah satu sarana untuk melakukan yang namanya edukasi. Ya. Jadi kita bisa melakukan proses edukasi di situ ya. Sekarang ini kalau kita mau bilang, oh jangan nonton film porno, orang bisa dapatkan itu di mana saja, gitu kan. Orang bisa. Sekarang ini malah kalau kita buka Instagram, ya kan, kalau buka Instagram bukan kita yang mau lihat konten porno, tapi konten porno yang justru menarik kepada kita kan, nyodor. Jadi bukan kita yang nyari, tapi konten itu yang nyari kita, sehingga nyaris nggak ada orang yang bisa lepas dari hal-hal yang semacam itu. Nah, karena itu yang paling penting apa? Yang paling penting kemudian adalah kita melakukan edukasi ya, pendidikan. Untuk apa? Untuk orang membangun paradigma. Nah, ada satu ayat dalam Alkitab yang menurut saya itu bagus sekali nih. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini saya baca ya untuk teman-teman semua ya. Dia bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan benar ya, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi apapun boleh ya, benar itu, tapi belum tentu itu berguna ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Itu dari ayat mana Pak? Itu dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 23. 1 Korintus 10:23. Apa saja boleh, yes, benar, nggak salah itu, tapi belum tentu berguna. Apa saja boleh, benar, yes ya, tapi belum tentu membangun. Membangun benar-benar. Jadi kalau lu nge-seks ya, misalnya ya sebelum married ya, boleh, kalau nanya boleh ya boleh-boleh, tapi berguna nggak itu buat lu? Ya, membangun nggak itu buat lu gitu ya. Jadi itu yang harus menjadi satu kesadaran gitu ya, sehingga pendidikan itu memperlengkapi kita supaya kita sadar dan kita bisa mengambil satu keputusan secara dewasa, termasuk dalam hal ya relationship ini, pacaran ini ya, kita juga harus demikian, sehingga bukan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, enggak lagi, kita memberikan edukasi ya. Jadi acara ini juga termasuk acara yang memberikan edukasi untuk teman-teman ya. Jadi ya boleh aja, asalkan itu kan membangun atau enggak ya Pak, itu malah merusak kita atau membangun kita gitu ya. Jadi kalau orang dewasa tuh bisa nyaring ya Pak, bener gak sih? Maksudnya bisa menyaring hal-hal yang kita dapatkan itu. Betul. Dia harus memfilter sendiri. Dia harus punya saringan. Dan gini, soal seks itu Alkitab itu memberikan satu pemikiran yang luar biasa. Nah, dalam Alkitab istilah bersetubuh itu dari kata yada. Ya.
Yada. Bahasa Ibrani, yada itu yada itu bukan hanya artinya bersetubuh tapi mengenal. Jadi mengenal secara lebih mendalam. Jadi idealnya ya, dari situ kita lihat idealnya ya lebih baik kita misalnya berhubungan seks dengan orang yang kita kenal secara lebih dalam. Dan itu siapa ya? Pasangan kita. Pasangan hidup kita ya. Kebaikan gitu ya. Jadi enggak bukan yang hanya baru ketemu lalu pacaran sebentar lalu kemudian kita memberikan kebanggaan kita. Ya itu kebanggaan ya. Saya ingin bilang kepada teman-teman semua bahwa ya maaf ya, saya ngomong aja, penis lu itu kebanggaan lu. Vagina lu itu kebanggaan lu. Jadi itu bukan kemaluan ya. Itu bukan kemaluan, itu kebanggaan. Karena itu sesuatu yang kita banggakan. Kalau istilah biologinya disebut alat vital ya. Kalau itu vital dan itu sesuatu yang kita banggakan, maka kita akan menjaga itu. Kita akan merawat itu. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Jadi kembali lagi ke teks yang tadi ya. Boleh aja tapi berguna. Membangun atau enggak? Bentar. Boleh aja. Tapi menjatuhkan atau enggak gitu. Atau enggak gitu. Benar. Jadi kalau orang dewasa tuh bisa memfilter ya balik-balik lagi. Nah, kalau tadi ngomongin maksudnya tujuannya, terus kayak misalnya cewek-cewek tuh harus gini gitu, terus bahasa kasih tuh harus kayak gimana lagi, gimana-gimananya. Nah, ada lagi nih Pak, kan pacaran tuh sebenarnya tujuannya kan buat nikah ya. Ya kan Pak? Tujuannya pacaran sebenarnya. Harapannya. Kalau enggak bisa, tadi saya bilang yang jangan dipaksain. Memang ada orang punya harapan begitu. Kalau boleh kita pacaran, saling mengenal, lalu melangkah selanjutnya ke pernikahan. Tapi harapan itu kan nggak selalu bisa dicapai. Kalau relasi kita itu udah toksik banget, ya jangan dilanjutin. Mendingan kita berteman aja, ya. Dia bukan jodoh kita, berarti nggak harus menikah dong, nggak sampai di altar. Cuma mengenal ya. Nggak usah, cukuplah sampai di situ. Ada yang memang bagus mau lanjut, mangga ya. Berarti itulah yang disiapkan oleh Tuhan buat kita. Kalau belum, berarti bukan jodoh, yang lain yang Tuhan sedang siapkan. Jadi teman-teman yang lagi pacaran nih, boleh kayak bukan jadi berarti mengkoreksi ya Pak, tapi kayak boleh lihat lagi nih waktu kalian selama pacaran tuh sebenarnya tujuannya mau kemana sih gitu ya Pak, atau kalian tuh frekuensi atau nggak setujuan, atau malah cuman kayak pelarian atau apa ya Pak? Ya. Pelarian kan banyak juga tuh Pak. Dilihat-lihat aja dulu. Karena ada yang bilang pacaran itu masa untuk kita seleksi. Jadi kalau kita seleksi dalam proses seleksi nih, lihat yakin. Mumpung masih muda. Jangan bucin banget gitu, kenal si A lalu pokoknya itu dia deh harga mati buat gua. Walah, mati harga ntar kalau gitu. Jangan gitu. Nah, kalau tadi udah ngomongin tujuan buat mengenal nih. Kalau misalnya udah mengenal, ternyata orangnya tuh ya yang gak sefrekuensi sama kita dan gak setujuan sama kita dan malah menjatuhkan kita, kan artinya kita ya udah stop aja ya nih Pak. Nah, kalau misal nih kita tuh udah oke, orang ini udah oke banget nih buat kita, cinta Tuhan juga nih, setujuan juga sama kita gitu. Nah, ada gak sih Pak batasan-batasan yang justru misalnya kayak cowok ke cewek tuh batasannya nggak boleh sampai segini, kayak ada batasannya. Cewek ke cowok tuh nggak boleh sampai lebih berlebihan gitu menurut Alkitab. Gitu. Batas-batasannya sih. Ya sebenarnya kalau saya sih nggak mau bilang soal batasan-batasan ya. Saya justru mau bilang soal prinsip-prinsipnya saja. Prinsip ya, bahwa sejauh kita membangun hubungan itu dan kita terbangun sebagai pribadi, ya, saya bisa dijaga oleh dia bisa juga, saya bisa menjaga dia juga bisa menjaga saya, ya. Nah itu bagus. Ya, kita mesti saling menjaga, kan ada hal-hal tertentu kan yang memang, ya namanya orang pacaran ya, kalau jalan gandeng tangan misalnya gitu ya, gitu ya, boleh lah. Tapi kalau bergandengan tengah-tengah malam sendiri, ya, mengundang kata nenek nggak boleh di tempat itu, ya kita
nenek bilang nggak boleh, sebenarnya kan nenek sudah tahu gitu, karena kalau cuman berdua tempat gelap sendiri gitu akan jadi seperti apa gitu ya. Itu kan nenek udah tahu karena udah punya pengalaman sama kakek kan. lebih pengalaman. jadi kita ya nggak boleh pulang gitu loh gitu. Jadi kita Ya benar. ya untuk hal-hal gitu gue pikir anak-anak yang teman-teman tahu lah ya, kita ini kan bukan anak kecil lagi gitu ya, yang kalau apalagi sudah atur ya, harus diatur ya. Kita bangun kesadaran, kita memberikan filter kita sendiri ya, mana yang boleh, mana yang enggak ya kita bikin gitu. Tujuannya apa? Supaya kita terbangun. Hidup kita berkembang, bertumbuh gitu. Dan satu saat kalau jadi menikah, kita membangun satu pernikahan yang kudus, pernikahan yang bahagia. Jadi prinsipnya kita bisa merasa aman dan nyaman, dan pasangan kita juga merasa aman dan nyaman ya Pak. Dan bertumbuh. Nggak Benar. sekedar Ya. tapi bertumbuh. Nah kalau gitu kan waktu udah menikah punya anak, wah kan bisa cerita yang luar biasa kan. Ya, papi mami itu gini gitu ya. Benar gitu. ya. Benar ya. Nah, last question nih Pak. Oke. Kan tadi udah ngomongin nih, udah ngomongin prinsip yang benarnya, tujuan yang benarnya gitu. Makna artinya pacaran tuh gimana? Nggak lengkap nih kalau kita nggak ngebahas ayat terakhir nih Pak, selain tadi 1 Korintus ini. Ayat terakhir nih buat teman-teman Mara Nation yang ini ayat pegangan kita nih sebagai pacaran ini nih. Kayak step pacaran tuh ayat pegangannya tuh ini. Saya suka yang tadi ya, dari 1 Korintus tadi. Tapi saya juga misalnya ingat kata Amsal ya. Nah ini ayatnya agak keras. Tapi menurut saya itu bagus. Ditamparan gitu ya Pak. Taruhlah pisau di lehermu bila besar nafsumu. Jadi taruh pisau di leher itu sebagai satu peringatan. Kalau kita punya besar, nafsunya gede, akan mematikan kita sendiri. Kalau keinginan kita itu terlalu gede, ya, sampai melampaui batas-batasan tadi, itu akan mencelakai kita sendiri. Nah, karena itu Amsal bilang, taruh pisau di lehermu bila besar nafsumu. Tapi ada yang lebih halus lagi dikatakan, hai anak-anakku ya, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Nah, dengan pacar kita, dengan teman kita ya, mari kita ingat itu. Kasih, kesetiaan, dan itu bukan sesuatu yang melukai, sesuatu yang membangun, sesuatu yang menumbuhkan. Nah, dalam pacaran ya mari kasih dan kesetiaan itu yang kita terus bangun, kita rawat ya, supaya hidup kita terbangun ya. Seperti saya bilang di awal tadi, pacaran itu seperti kita nanam pohon gitu. Kalau hubungan itu berjalan bagus, akhirnya pasangan kita jadi pelindung untuk kita. Sebaliknya kita juga jadi pelindung untuk dia. Kita bisa berbagi dalam suka maupun di dalam duka. Gitu. Jadi romantis sekali ya guys. Ya, makasih banget Pak buat kesempatannya kali ini. Sami-sami Bro opportunity Vincent. bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak. Nah, buat teman-teman Mara Nation nih yang mungkin lagi pacaran, boleh banget nih tips-tips yang tadi dari Bapak bisa diterapi nih di dunia pacaran kalian supaya semakin sehat ya Pak pacarannya, pacaran sehat. Pacaran sehat. Untuk Dan hidup yang bugar sehat. benar ya, pacaran juga sehat. Dan buat teman-teman nih yang mungkin masih single ya Pak, jangan malah jadi kayak habis ini, gue harus punya pacar. Tapi kayak ngebangun diri kita sendiri dulu ya Pak, mendewasakan diri kita sebelum step pacaran itu. Nanti kapan-kapan kita ngomong yang soal kalau orang nggak pacaran, orang nggak nikah gimana gitu. Supaya jangan merasa bahwa kalau gue nggak punya pacar kayaknya gue orang yang paling malang, atau kalau gue nggak nikah gue kayaknya orang yang paling sial. Lo enggak, hidup lu berharga. To be continue. Nanti series 2 ya. Oke, boleh banget ya. Makasih banyak Pak buat kesempatan kali ini. Sama-sama. Dan semoga panggilnya apa? Mara Nation. Boleh Pak. Maranatha generasi ya. Iya, generasi Maranatha. Oke. Terima kasih teman-teman Mara Nation yang sudah dengar
acara kita hari ini ya. Semoga ini Berarti banget. bermanfaat dan lo bisa ngambil sesuatu yang berguna buat lo. Ya. Benar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan semoga nih kalau misalnya teman-teman ada yang pengen relate nih, pengen dibahas, boleh banget nanti tulis di kolom komentar, nanti kita bisa up buat next episode Around You. Iya. Nah, jangan lupa subscribe, like, share buat teman-teman semua kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kita punya moto nih Pak, waktu nanti aku bilang Around You, kita sama-sama bilang inspiration is all around you. Kita ke tengah. Nah. Is all around you. Ya. Dan saksikan lagi episode-episode berikutnya dari Around You. Inspiration is all around you. Bye bye. Bye bye.